Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi teladan mulia sepanjang zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Bapak Joko Iswoyo, Sarjana Pertanian, jabatan Asisten Muda Tanaman Pabrik Gula Lestari, sekaligus mewakili petani tebu. Saya diminta oleh tim peneliti Universitas Muhammadiyah Gresik untuk menyampaikan testimoni terkait mulai proses persilangan buatan model pipa rental dan polikros, seleksi uji keunggulan, uji produktivitas, multilokasi, serta berperan langsung analisis rendemen dan kadar sabut ke-7 klon unggulan harapan yang terdiri dari JW01 UMGN10, SB03 UMGN10, SB04 UMGN10, SB11 UMGN10, SB12 UMGN10, SB19 UMGN10, SB20 UMGN10. Memperhatikan, mendampingi, dan memantau langsung dari saya sendiri dan mandor saya serta dari manajemen Pabrik Gula Lestari. Hakikatnya kami sangat mendukung penuh proses penelitian tersebut dengan harapan dapat menghasilkan varietas unggul baru tebu. Kami melihat langsung betapa giginya dan perjuangan dari Profesor Dr. Insinyur Setiobudi bersama tim pemulia dalam mewujudkan proses tersebut sampai selama 3 tahun terakhir berada di kebun Gambirjo milik kami, wilayah Pabrik Gula Lestari, PTPN 10 PT SGN. Bahkan tim peneliti secara bersama maupun Profesor Insinyur Setiobudi sendiri, ternyata tim peneliti mampu melaksanakan uji produktivitas multilokasi calon klon unggulan harapan sebagaimana yang telah direncanakan. Kami sebagai bagian dari Pabrik Gula Lestari dan tokoh petani tebu wilayah Pabrik Gula Lestari PT SGN sangat mendukung penuh hati dan daya dengan bukti saya menyediakan langsung lahan uji produktivitas multilokasi di Desa Gambirjo, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pantauan dan kawanan langsung mengikuti pelaksanaan uji produktivitas multilokasi selama 4-5 tahun terakhir, waktu uji produktivitas multilokasi di kebun Gambirjo, Kabupaten Nganjuk, jenis tanah aluvial, tipe iklim D3, mulai tahun 2021 sampai dengan 2025 secara Fahrenheit Ratun 1, Ratun 2, Ratun 3. Ke-7 klon unggulan harapan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibanding varietas unggulan nasional Bulu Lawang dan PS 862. Hasilnya secara mengejutkan. Ke-7 klon unggulan harapan tersebut secara agronomis dan produktivitas lebih unggul dibandingkan varietas unggul nasional Bulu Lawang dan PS 862. Berdasarkan fakta empirik dan faktual serta filing bisnis saya, maka ke-7 klon tersebut waktu panen plankin tahun 2021 sangat menguntungkan, terutama klon SB12 UMGN10, JW01 UMGN10, SB19 UMGN10, SB20 UMGN10, dan klon lainnya. Ternyata benar produktivitas tinggi dan untungnya banyak. Bukti ini meyakinkan saya untuk melanjutkan uji produktivitas multilokasi secara Ratun 1, Ratun 2, dan Ratun 3. Ke-7 klon unggulan harapan tersebut menjadi varietas unggul nasional. Berdasarkan hasil uji produktivitas multilokasi di kebun Gambirjo, Kabupaten Nganjuk, jenis tanah aluvial tipe iklim D3 milik saya Joko Iswoyo, Sarjana Pertanian, menunjukkan hasil yang luar biasa.
Ketujuh klon unggulan harapan tersebut dibandingkan varietas unggul nasional Bulu Lawang dan PS 862. Secara ratun 1, ratun 2, kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan ratun 3. Alhamdulillah, ketujuh klon unggulan harapan tersebut yang diuji produktivitas multilokasi, produktivitasnya sangat tinggi dengan bukti gula yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan varietas unggul nasional Bulu Lawang dan PS 862. Artinya keuntungan yang didapat lebih tinggi sehingga kami sangat tertarik. Ketujuh klon harapan tersebut tidak untuk dibongkar atau dipelihara lanjut. Kesenangan dan kebanggaan ini dibuktikan ketujuh klon unggul harapan tersebut dipelihara sampai ratun 3. Terbukti ketujuh klon unggul harapan tersebut produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan varietas unggul nasional Bulu Lawang dan PS 862 di tahun 2025. Fakta empirik dan faktual di lapangan menjadikan tanaman 7 klon unggulan harapan tersebut dipelihara sampai ke paras 3 yang sekarang sudah berumur 10-11 bulan dan siap dipanen. Berdasarkan uji produktivitas multilokasi tersebut menunjukkan produktivitas tinggi, relatif stabil dan daya adaptasi yang baik. Maka kami sangat yakin bahwa ketujuh klon unggulan harapan JW01 UMGN 10, SB03 UMGN 10, SB04 UMGN 10, SB11 UMGN 10, SB12 UMGN 10, SB19 UMGN 10, SB20 UMGN 10. Masa awal, masa tengah, dan masa lambat dapat diusulkan menjadi varietas unggul baru. Kami, Joko Eswoyo, Sarjana Pertanian, Asisten Muda Tanaman Pabrik Gula Lestari, sekaligus mewakili petani tebu secara teknis dan non-teknis, sangat mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Muhammadiyah Gresik. Kami sangat yakin sekali bahwa ketujuh klon unggul harapan tersebut berpotensi menghasilkan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, kami sangat mendukung pada sidang pelepasan klon unggul baru oleh Ditjenbun Kementan RI yang direncanakan sidang pada bulan Oktober tahun 2025. Ketujuh klon unggul harapan tersebut lulus dan sah menjadi varietas unggul baru nasional. Secara prinsip, kami akan mendukung sepenuhnya untuk pengembangan ketujuh varietas unggul baru tersebut. Setelah sah dengan perbanyakan secara kultur jaringan, aklimatisasi, penangkaran bibit, klarifikasi KBPU, KBP, KBN, KBI, dan KBD bersertifikat. Hal ini didasarkan pengalaman kami menjadi petani tebu sudah lama sehingga sangat tahu persis keunggulan suatu varietas baru. Kesempatan yang sangat baik dan bahagia ini izinkan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim peneliti Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya kepada Profesor Insinyur Setiabudi MS selaku Ketua Peneliti yang secara konsisten dan kontinu berkomunikasi, berkoordinasi, dan diskusi secara curhat terkait rencana pelepasan varietas unggul baru tersebut. Dengan demikian, kami ada hubungan emosional, sosial, spiritual, dan rencana pengembangan varietas unggul baru nasional. Setelah sah, kami sangat super dekat dengan Profesor Dr. Insinyur Setiabudi MS karena beliau sangat paham, kompeten, intelektual, pengalaman sebagai komisaris PTPN 11, pengurus organisasi petani Jawa Timur atau HKTI, kreatif, tahan kritikan, super dekat dengan petani tebu, serta berwawasan global, strategis, berkeadilan, sabar, dan dalam mewujudkan industri gula berbasis tebu. Beliau sangat konsen keperpihakan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta berkeadilan. Sehingga
sering menyampaikan visi dan misi industri gula berbasis tebu yang berdaya saing global dengan salah satu indikator HBP rendah. Oleh karena itu, saya sering panggil dengan sebutan Profesor Budi. Profesor Budi perilakunya tidak menunjukkan keunggulannya dan kesombongannya, serta merakyat dengan petani tebu. Beliau adalah salah satu sumber motivasi dan inspirasi saya untuk menjadi insan yang sukses dan bermartabat serta berakhlak mulia. Beliau juga menyampaikan ke saya bahwa masih punya 7 klon unggul harapan produktivitas tinggi masa awal, masa tengah, dan masa lambat. Ketujuh klon tersebut siap diuji produktivitas multilokasi selama 3-4 tahun, mulai tahun 2026 sampai dengan 2030. Beliau juga merencanakan tahun 2026 akan melakukan persilangan buatan dengan target produktivitasnya sangat tinggi. Tertua yang dijadikan betina dan jantan sudah siap dan sekarang umur 2 bulan. Demikianlah testimoni yang kami sampaikan terkait keunggulan dan keunikan ketujuh klon unggulan harapan yang terdiri dari JW01 UMGN 10, SB03 UMGN 10, SB04 UMGN 10, SB11 UMGN 10, SB12 UMGN 10, SB19 UMGN 10, dan SB20 UMGN 10. Semoga tim penilai pelepasan varietas unggul baru Ditjenbun Kementan RI berkenan memberikan dukungan sepenuhnya agar ketujuh klon unggulan harapan tersebut bisa lulus dan sah menjadi varietas unggul baru nasional. Kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian RI, mendukung sepenuhnya program UMG, khususnya Profesor Dr. Insinyur Setio Budi MS dalam bentuk penghargaan dan fasilitas menghasilkan varietas unggul baru tebu ataupun peralatan kultur jaringan semacam traktor dan SDM. Pernyataan ini saya sampaikan karena ketersediaan varietas unggul baru produktivitas tinggi bersertifikat cenderung terbatas dan bahkan langka. Terakhir, semoga pemerintah dapat mempercepat swasembada gula nasional, mengingat SDM kita mampu menghasilkan varietas unggul baru. Yang sampai sekarang ketersediaan varietas unggul baru menjadi permasalahan krusial dan fundamental. Strategi masa depan varietas unggul baru. Strategi masa depan penataan budidaya optimal masa awal, masa tengah, dan masa lambat untuk menghasilkan produktivitas tinggi menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi bahan baku pabrik gula sesuai kapasitas yang terpasang manajemen modern berbasis IT, termasuk pemerintah ataupun pabrik gula menyediakan bibit unggul baru bersertifikat masa awal, masa tengah, dan masa lambat secara gratis atau hibah pada petani tebu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.